Nanti saya kirim bahan tambahan ya. Saya sudah terjemahkan dari textbook supaya kalian bisa pelajari. Oke. Nah, ini jadi kita belajar vektor. Nah, saya mengambil bahan hari ini dari BOAS, BOAS Mathematics for Physical Chemistry. Ya, jadi eh, saya coba terjemahkan karena saya nggak akan bisa selesaikan eh, semuanya dalam satu pertemuan. Jadi saya ada bikin tambahan nanti akan saya kirimkan ke kalian. Oke. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau kita punya vektor A, ya, lalu vektor B, nah, dot di sini artinya adalah produk, produk dari A, B, jadi titik ini kan, bacanya ini A dot B, ya, A titik B. Nah, ini A dot B ini sama dengan AB cos theta, atau sama dengan AX BX ditambah AY, BY, ditambah BZ, AZ, BZ. Nah, ada persyaratannya tetanya ini harus lebih kecil sama dengan 180 derajat. Ya, oke. Coba dipahami dulu. Ya, kalau kita punya vektor A, vektor B, artinya vektor A, vektor B itu bertemu di satu titik. Ya, nah, ketika mereka bertemu di satu titik itu, jadi antara vektor satu, vektor A dengan vektor B itu ada sudut. Nah, sudut itu namanya sudut theta. Nah, theta ini persyaratannya dia harus lebih kecil sama dengan 180. Oke. Selesai ini dicatat? Selesai? Atau nggak perlu dicatat? Hmm? Belum Bu. Dicatat Bu, belum Bu. Belum. Silakan dicatat. Oke. Sudah? Sudah selesai belum? Ini ada yang outdoor ya. Kalau outdoor gitu kalian masih bisa nulis itu. Yang di bawah pohon gitu. Outdoor. Sudah? Selesai? Selesai ya? Nah, Udah Bu. nah, jadi sekarang kita mau melihat ini kan tadi yang slide sebelumnya ini yang kita lihat di A dot B. Nah, sekarang kita mau melihat A cross B. Nah, A cross B ini dia akan menghasilkan vektor yang baru, ya. Nah, jadi nih gambarnya, ini kita punya A, vektor A, kita punya vektor B. Nah, antara A dan B itu dipisahkan oleh theta. Nah, A cross B itu merupakan vektor C, di mana si vektor C itu tegak lurus terhadap A dan tegak lurus terhadap B. Nah, lalu kita bisa lihat di sini magnitud dari si C ini
adalah sama dengan AB sinus theta. Nah, nanti berarti soalnya, contoh-contoh soalnya di ujian misalnya berapa sudut antara dua vektor ini. Nah, kalian harus bisa misalnya menghitung. Ya, contoh soal seperti itu. Berapa sudut antara vektor A dan B jika vektor A ini, vektor B ini. Jadi kalian bisa tahu kan, misalnya kalian tahu kalau A, B, sin theta itu adalah, misalnya C ini adalah A cross B. Ya, nah lalu kalian bisa tentukan nanti tetanya berapa, gitu ya. Nanti kita kita lihat hari Jumat ya, hari Jumat. Nah, hari Jumat kemungkinan besar kita luring ya, karena eh, mudah-mudahan saya udah lebih sehat. Sudah? Nah, nah selanjutnya ini berarti apa aja aplikasi si vektor ini? Aplikasi vektor yang pertama adalah kerja ya. Nah, sekarang kan kita lagi ngambil gas dan termo ya. Kalian tentunya sudah mulai belajar ya, kerja itu apa lambangnya? W ya, W. Nah, kalau dalam termodinamika, W itu sama dengan apa? MdV ya. Nah, MdV. Ada perubahan massa dikali perubahan volume gitu ya. Nah, sementara kalau di ini di fisika dasar dia itu adalah gaya dikali perpindahan. Sama pada dasarnya sama juga ya. Gaya itu kan massa dikali percepatan, ya kan? Nah, percepatan dikali perpindahan, nah itu kan bisa jadi volume gitu ya. Jadi makanya di sini di kerja ini dia pekerjaan ini sama dengan perpindahan dikali gaya. Nah, perpindahan dan gaya ini merupakan vektor, ya. Jadi kerja juga adalah vektor, ya. Sorry, kerja bukan vektor ya. Jadi hanya dan eh, gaya dan perpindahan yang vektor. Jadi saya ralat. Jadi kerja bukan vektor. Kalau sudah selesai bilang ya. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, lalu sekarang ini kita lihat gambarnya. Nah, jadi kerja, gaya itu adalah F. D itu adalah perpindahan. Nah, antara gaya dengan perpindahan itu dipisahkan oleh theta. Jadi si gaya dan perpindahan itu adalah adalah vektor. Nah, jadi kerja itu adalah gaya dikali perpindahan. Nah, dalam hal ini dia bukan cross ya, lambangnya bukan cross tapi dot. Nah, jadi F dot D. Jadi W itu hasilnya skalar. Jadi berarti kerja itu bukan vektor.
Nah, nanti kalau sudah selesai dibilangnya ke saya ya. Sudah, Bu. Ya, ya. Nah, jadi berarti di sini gaya kerja sama dengan F cos theta dot D, di mana D itu adalah perpindahan atau kita bisa sebut di sini F D cos theta. Nah, jadi berarti kerja itu sebenarnya adalah F dot D, ya. Nah, jadi makanya saya tadi koreksi bahwa kerja itu dia bukan vektor. Nah, karena hasil dari F dot D itu adalah skalar. Skalar artinya berarti dia konstanta gitu ya, nilai angka. Udah? Sudah, Bu. Udah ya. Sudah, Bu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya seperti ini dia? Ini kan berarti dia kurva ya. Nah, beda seperti yang ini tadi ini kan vektor, nah tapi garis lurus gitu. Nah, ini dia berarti kita mengambil turunan. Jadi gayanya dia tetap vektor garis lurus. Nah, tapi si perpindahan itu dia bukan tetap dia. Makanya di sini ditulisnya DR. Kenapa? Karena beda waktunya. Nah, misalnya kalau di sini kan DR-nya gini. Di sini DR-nya gini. Jadi beda-beda dia. Nah, jadi kita sebut di sini DR. Nah, jadi kerjanya bukan bukan W yang kita dapat di sini, tapi DW. Nah, jadi DW perubahan ya, perubahan kerja sama dengan gaya di dot DR ya. Nah, jadi artinya di sini si perpindahannya itu nggak tetap dia. Misalnya pada T sama dengan satu segini, pada T sama dengan dua segini. Jadi dia berubah-ubah gitu. Makanya kita buat di sini DR. Ya. Nah, jadi kalian lihat di sini kan banyak gambar-gambar yang saya tunjukkan. Kenapa? Karena memang vektor itu kita harus ilustrasikan di dalam gambar gitu ya, biar kita bisa mengerti gitu ya. Udah? Sudah, Bu. Udah ya. Nah, jadi di sini ini ada lagi ilustrasi yang lain. Ilustrasinya adalah jungkat-jungkit. Ya, jungkat-jungkit. Nah, ini kalau kalian lihat di sini kan pusatnya adalah O. Nah, antara O dengan F ini ada D. Ya. Eh, Gaya ke bawah ini kita sebut sebagai momen F. Nah, F dikali D itu kita sebut sebagai torsi. Sama juga berarti kan? Di sini ada D prime, ya kan?
Lalu ke bawahnya ini ada F prime, berarti momen momen F prime. Nah, berarti F prime D prime adalah torsi juga, ya. Jadi bedanya apa? Bedanya arahnya ya. Kalau kalian lihat ayu apa nih jungkat-jungkit kan? Kalau satu ke bawah, yang atas ke atas gitu kan? Gini-gini dia. Nah, jadi arah kan? Ada arah. Tergantung arahnya. Ada yang arahnya ke bawah, ada arahnya ke atas gitu. Nah, inilah dia. Kalau kita sebut sebagai torsi. F kali D, FD itu adalah torsi. Sudah? Sudah ini? Udah, Bu. Nah ya. Nah, jadi berarti ini tadi saya udah jelaskan antara D dengan F itu, ya kan? Dia adalah tegak lurus, ya, tegak lurus. Ini juga kan. Nah, oh inilah titik tumpunya, ya. Ini si F ini kita bisa juga sebut sebagai lengan tuas, ya, lengan tuas, ya, lengan tuas. Ya, selesai. Sudah, Bu. Ya, ya. Nah, jadi di sekarang kita mau lihat lagi yang lain. Nah, misalnya yang ini kita mau lihat gaya, ya. Ini gayanya, ya. Nah, ini R-nya, perpindahannya ya. Nah, ini titik nolnya. Nah, perpindahan ini kalau kalian lihat, ini kita teruskan dia ke sini. Ini kan dia kan seperti garis putus-putus. Ini menyatakan dia sebenarnya sampai di sini. Cuman perpindahan ini nanti ada gunanya untuk menentukan tetanya, ya kan? Ingat, kita untuk menghitung nanti besarannya, magnitudenya kita perlu teta, ya kan? Kita perlu sinus teta, ya kan? Nah, lalu si F ini sebenarnya dia gini, ini kan R, baru ini F, gaya. Nah, ini pun kita tarik garis imajinernya gitu. Maksudnya garisnya. Nah, lalu kita tarik juga ke O. Nah, tapi lurusan si F ini dengan O, eh, dengan titik pusatnya itu harus tegak lurus. Ya, ini kan tanda tegak lurus. Nah, kita tahu ini kan setelah kita luruskan ini di sini teta, ya kan? Berarti kita tahu kalau yang ini dia adalah R sin teta, ya, R sin teta. Nah, jadi berarti
yang kita dapat itu adalah F dikali R sin theta. Nah, F dikali R sin theta. Berarti F cross R atau R cross F itu sama dengan F R sin theta. Kenapa? Ingat kalau yang dia cross gini ya, dia itu sinus theta. Tapi kalau dot tadi apa? Cos theta. Nah, jadi dan kalau yang cross itu dia harus antara antara ininya dia harus tegak lurus. Nah, kita lihat kan dia dengan F tegak lurus. Ya, dengan F dia tegak lurus. Jadi ini dia. F R cross F sama dengan FR sinus theta. Kalau udah selesai diinfokan ke saya ya. Ini saya udah kirim bahan tambahannya tadi ya ke WA grup ya. Ya, udah selesai? Ya, Sudah, Bu. udah ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi berarti kan penjelasan gambar 5 itu R cross F. Nah, jadi kalau dia gambarnya kayak gini, kayak kali, kita sebut cross ya. Nah, kan tanda tenor gitu kan ya, tanda cross. Nah, tapi kalau yang titik kita sebut dot. Nah, jadi R cross F itu sama dengan RF sinus theta. Nah, si R cross F ini eh, kalau kita cari besarannya, kan ini R cross F ini vektor juga ya, vektor. Nah, kalau vektor itu kan kita bisa hitung magnitudnya. Nah, magnitud dari si R cross F itu kita namakan sebagai torsi. Torsi, ya. Jadi magnitud dari R cross F ini kita sebut sebagai torsi. Sudah? Sudah ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Ibu. Jadi berarti kalau kita bandingkan, perhatikan nanti gambar 5, gambar satu. Nah, jadi gambar 5, gambar satu itu eh, bisa kita simpulkan R cross F itu dia eh, tegak lurus ke arah kita gitu. Ada nggak tadi gambarnya? Ada kan tadi gambarnya? Ada nggak? Atau terdelete saya kali? Ah ini, ya kan? Ini berarti R cross F ini di sini dia tegak lurus ke arah kita dia, ya. Nah, tegak lurus ke arah kita. Berarti dia arahnya karena dia kan tegak lurus kertas. Jadi kita anggaplah ini yang di layar ini kertas berarti dia kan ke arah kita gitu. Nah, jadi dia tegak lurus. Nah, jadi kalau ini misalnya kita gini kan berarti R cross F itu ya gini dia tegak lurus dengan kertas ya.
Nah, itu dia. Makanya saya bilang ini agak rumit, vektor ini, karena kita harus bayangkan gitu. Susahnya itu di bagian kita harus membayangkan ini. Sudah? Sudah ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu lambangnya adalah omega kecil. Nah, bagaimana kecepatan sudut itu? Jadi kalau misalnya kita punya suatu benda, ya, si benda itu dia ter gitu terikat gitu ke bawahnya ke tanah gitu misalnya, lalu dia berputar gini, ya, bisa kebayang nggak? Sama seperti kayak apa namanya? Saya nggak tahu ada nama mainan anak-anak itu kan dia ditaruh bawah gitu baru dia berputar gini. Nah, si benda tersebut itu mempunyai namanya kecepatan linier dan kecepatan sudut. Nah, kecepatan linier itu bisa kita tentukan dengan hukum vektor juga, ya. Nah, di sini kan biasanya kita gunakan tangan kanan gitu. Arah perputarannya itu berarti dia berlawanan arah dari jarum jam gitu ya. Nah, menggunakan tangan kanan ya. Oke, udah, udah ya. Udah, Bu. Nah, jadi di sini nih, ini gambarnya. Kita punya bendanya itu P, ya. Si P ini panjangnya R. Nah, lalu ini pusatnya ya. Si P ini kan terikat dia di pusat. Nah, antara P dengan pusat ini ada theta, sudut theta. Nah, si P ini kecepatan liniernya adalah V. Nah, kalau kita tarik dari titik P ini ke pusat ini, kita dapat R sinus theta. Nah, inilah omega itu, inilah kecepatan sudut itu. Nah, jadi kita bisa menentukan berapa F ini. Karena F ini vektor juga ya. Nah, jadi berarti V sama dengan omega R sinus theta. Omega R sinus theta.
Jadi berarti V ini adalah omega cross R. Nah, omega cross R. Nah, boleh kalian coba sketsa sambil memahami, ya. Sudah? Sudah ini ya? Oke. Si Fitra langsung gini ya. Oke. Nah, jadi berarti tadi kita jelaskan P itu kan dia terikat, ya kan? Lalu dia akan berputar. Nah, dia ada kecepatan liniernya. Kecepatan linier itu adalah V. Nah, sementara kecepatan sudutnya adalah omega. Nah, kecepatan linier itu adalah sama dengan omega cross R. Nah, jadi berarti semua ini si V adalah vektor, omega adalah vektor, R adalah vektor. Lalu kalau misalnya si kecepatan linier itu vektor, apa berarti si V itu bisa kita tahu nggak besarannya, magnitudnya? Bisa ya. Nah, kita bisa hitung berapa magnitudnya. Nah, magnitudnya itu itulah yang WR sin theta tadi. Nah, jadi artinya berapa magnitud W, berapa magnitud R, lalu kita kalikan dengan sinus theta. Nah, berarti artinya di sini kalau V itu sama dengan omega cross R, artinya V itu tegak lurus terhadap omega cross R. Nah, tegak lurus terhadap omega cross R. Tegak lurus, oh sorry, tegak lurus terhadap omega dan tegak lurus terhadap R ya. Tegak lurus terhadap bidang R dan W. Udah? Udah ya? Nah, lalu berarti ya ini hanya lanjutannya, ya kan? Kalau kita mau mencari magnitud dari V itu, ya kita carilah magnitud omega cross R. Nah, jadi artinya magnitud omega dikali magnitud R dikali sinus theta. Ya. Nah, jadi omega itu kecepatan sudut. Sementara R itu adalah jari-jari. Ya, jari-jari.
Sudah? Nah, sekarang udah selesai kita aplikasi dari vektor. Nah, setelah selesai aplikasi vektor ini kita masuk ke vektor tiga dimensi atau vektor triple. Maksudnya vektor triple ini berarti kita mengoperasikan tiga vektor, ya, mengoperasikan tiga vektor. Nah, jadi vektor triple ini bisa dia gini, dua vektor kita crosskan, satu vektor kita produk dot. Nah, jadi misalnya kita punya vektor A, B, C. Jadi satu vektor itu kita bisa A dot B cross C, ya. Nah, itu biasanya jawabannya adalah skalar. Nah, lalu produk yang lain kita misalnya punya tiga vektor juga, vektor A, B, C, tapi kita crosskan semua. Jadi A cross B cross C. Nah, kalau kita punya A cross B cross C, yang kita dapat itu adalah vektor. Nah, jadi ini perkalian tiga vektor ini tergantung operatornya apa. Jadi operatornya bisa satu dot, satu lagi cross. Nah, itu pasti produknya skalar. Tapi kalau kita punya tiga vektor ini, dua-dua operatornya adalah cross, nah itu produknya pasti vektor, ya. Produknya pasti vektor. Nah, inilah kita bisa sebut bahwa untuk perkalian tiga vektor ini, ya, kita bisa satu itu satu kalau berbeda operatornya, ya, berarti satu dot satu cross itu pasti produknya skalar. Tapi kalau misalnya dua-dua operatornya adalah cross, ya, berarti produknya adalah vektor. Sudah selesai nih ya. Ini kita lihat. Ini kan tadi saya sebut. Yang pertama itu kita punya A dot B cross C. Nah, A dot B cross C ini ada interpretasi geometriknya. Nah, bagaimana? Berarti A dot B cross C ini adalah sama dengan volume dari parallel pipe. Nah, apa itu parallel pipe? Parallel pipe itu adalah dia seperti kubus, tapi kalau kubus kan lurus semua kan. Nah, parallel pipe itu dia mereng dia gini, ada sudutnya. Nah, ada sudutnya. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Nah, jadi volume dari parallel pipe itu adalah sama dengan kalau kita punya tiga vektor. Nah, jadi berarti kita kita lakukan operator pertama dia dalam kurung ini kan berarti B cross C dulu. Lalu setelah B cross C kita dotkan dengan A. Nah, ini berarti kalau vektor ABC ini berarti ya vektor ABC-nya ini bertemu pada satu titik. Nah, dia vektor dan bertemu pada satu titik. Nanti saya tunjukkan gambarnya setelah kalian selesai mencatat ya. Oke. Nah, ini dia gambar yang saya mau tunjukkan. Nah, inilah parallel pipe itu. Parallel pipe itu seperti kubus, tapi dia mereng gini ya. Nah, jadi volume dari parallel pipe ini kita bisa hitung dengan memakai prinsip vektor. Kenapa? Karena kita bisa lihat sisinya ini adalah B, sisinya ini C, vektor C, jadi vektor B, vektor C, vektor A. Ya. Antara B dengan C
ada sudutnya sudut theta. Nah, lalu ini kita bisa lihat kalau kita crosskan B dengan C itu hasilnya nih. Tegak lurus terhadap bidang B dengan C. Nah, ini dia B cross C. Ya. Nah, antara A dengan B cross C itu ada sudut namanya psi. Sudut psi. Ya. Nah, untuk menghitung area yang ini kan areanya nggak sama. Kalau misalnya kubus biasa kan tinggal kita kuadratkan sisinya kan. Tapi ini kan mereng-mereng kan. Nah, mereng-mereng. Jadi bagaimana kita menghitung area ini? Area ini adalah magnitud dari B cross C. Artinya B, C, sinus theta. Terus Nabil. Ya. Nah, jadi area ini adalah magnitud dari area ini adalah magnitud dari B cross C. Oke, coba diperhatikan gambarnya. Boleh kalian screenshot, boleh kalian gambar, terserah. Yang penting tujuannya supaya kalian mengerti, gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita tahu area, kalau volume itu kan tinggal area kali tinggi, benar nggak? Ya kan? Jadi, tapi kalau tingginya, mana mungkin yang ini kita pakai, benar nggak? Karena ini bereng kan? Jadi bagaimana caranya? Kita tarik dia ini ke sini. Nah, inilah tingginya. Nah, tingginya ini apa? A cos theta, A cos psi. Nah, jadi berarti volumenya adalah BC sinus theta. Jadi A cos theta, cos psi dikali BC sinus theta. Ya. Nah, itu sama. Berarti A dot B cross C hasilnya adalah volume dari parallelepiped ini. Ya, udah mulai ngerti belum? Apa yang saya diskusikan, apakah kalian mengerti? Hah? Ngerti nggak? Ngerti Nggak, beberapa, Bu. yang mana nggak ngerti? Kalau nggak ngerti, yang mana yang nggak ngerti? Coba ceritakan. Yang mana kalian nggak ngerti? Bagian mana? Hmm? Belum bisa terceritakan. Nggak ngertinya. Mungkin minggu depan waktu kita latihan soal mungkin nanti di situ kalian bisa bertanya ya. Bukan minggu depan, besok. Besok. Nah, ya, oke. Nah, kita lanjut ya. Bisa kita lanjut? Tapi tolong tolong hentikan saya kalau ada yang kalian nggak jelas ya. Jangan biarkan saya terus ngomong aja gitu ya. Nah, jadi nggak bagus untuk kalian, ya kan? Oke, selesai nih, selesai ya. Nah, jadi kita bisa sebut di sini ya kan? B cross C luas dari dasar dari parallelepiped itu. Nah, jadi ini kan dasarnya kan? Dasar dari parallelepiped itu luasnya adalah magnitud dari B cross C. Nah, magnitud dari B cross C itu adalah sama dengan BC sinus theta. Nah, B ini adalah vektor. Jadi magnitud dari vektor apa? Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, jadi ingat nanti ya, akar dari elemen yang ada di X ditambah elemennya pada Y, elemennya pada Z. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, jadi berarti magnitud dari B cross C adalah sama dengan BC sinus theta. Nah, sementara tadi saya bilang apa? Tinggi dari parallelepiped-nya itu adalah A cos psi. Nah, dari mana A cos psi itu? Kita tarik dia ini ke sini pelan-pelan gitu, tarik garis. Nah, tinggi inilah yang tinggi parallelepiped itu dianggap. Bukan si A ini, enggak ya. Nah, jadi si A itu harus kita tarik ke sini, yang ketegak lurus ke bidang ini. Nah, ini tingginya ini adalah A cos psi. Bukan A cos theta ya, A cos psi. Nah, karena sudut antara si A dengan ini yang tegak lurus ini adalah psi. Nah, jadi makanya tingginya adalah A cos psi.
Nanti kalau udah selesai ditulis, bilang ya. Sudah? Sudah selesai? Sudah, Bu. Hmm. Sudah, Bu. Nah, jadi berarti volume dari parallelepiped tadi, ya, B C sinus theta dikali A cos psi. Nah, B C sinus theta apa? B cross C. A cos theta itu apa di sini? Berarti B cross C dot A. Jadi A dot B cross C. Nah, jadi berarti makanya tadi volume dari paralel pipe itu adalah A dot B cross C. Ya. Kalau ini kan, kalau kita buat gini kan, awalnya kan A sama dengan A kali BC, A kali BC cos psi, ya, cos psi. Nah, sementara B cross C ini adalah jadinya A kali B kali C sinus theta dot dikali cos psi. Makanya yang ini, ya, keseluruhannya itu disingkatkan jadi A dot B cross C. Nah, ini berarti hasilnya apa? Kalau volume kan skalar ya, bukan vektor. Makanya eh, ini kan yang saya bilang tadi ada 3 vektor. Kalau berbeda operatornya, ya, satu dot satu cross, nah dia produknya adalah skalar. Tapi kalau misalnya dua-dua operatornya adalah cross, nah produknya adalah vektor, ya, produknya adalah vektor. Nggak cocok ya kita sebenarnya matematika jam segini ya, ngantuk ya. Ya boleh buat ya, jadwal lain nggak ada. Sudah? Sudah ini ya? Sudah, Bu. Ah, oke. Nah, ini nggak usah kita lewatkan aja. Nah, jadi berarti itu tadi kan A-nya yang dikeluarkan, nah, A dot gitu ya. Ini kalau kita keluarkan B dot, nah, nilai skalarnya sama, cuma tandanya beda. Nah, jadi misalnya contohnya A dot B cross C tadi positif 5. Tapi kalau kita putar B-nya di sini, nah, lalu si C-nya di sini, A-nya di sini jadinya, nah itu jadinya negatif 5. Nah, sama dengan yang kemarin kita pelajari, ingat kalian yang kita belajar matriks ya. Kalau matriks itu misalnya kita punya suatu matriks, ya, lalu kita tentukan determinannya, lalu matriks yang satu lagi sama elemennya dengan matriks yang original, cuman barisnya kita pindah. Apa akibatnya? Artinya kan nilai determinannya sama, hanya tandanya beda, ya kan? Nah, jadi sama juga dengan ini karena vektor itu pada dasarnya matriks juga, ya.
Nah, jadi berarti ini kalau misalnya barisnya, kolomnya kita kita pindah, ya, berarti dia ada eh, tandanya yang berbeda, ya, tandanya. Oke, selesai nih? Sebentar, Bu. Belum ya? Oke, oke. Gak apa-apa, saya tanya ya. Dah? Oke. Nah, sekarang kalau kita punya B cross C, itu bisa kita ubah jadi matriks. Nah, jadi kalau B cross C itu kita bisa jadikan I, J, K. Ingat ya, kalau di vektor itu X itu I, Y itu J, K itu Z. Berarti ini dia kan dalam koordinat Cartesian, jadi dia tiga dimensi ya. Jadi ada X, Y, Z. Nah, di sini berarti eh, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ. Ya. Nah, jadi berarti kolomnya itu diatur oleh di mana, di sumbu mana dia berada. Nah, jadi kalau misalnya ada BX, ada CX, dia di sumbu I ini kan. Nah, lalu si BY, CY di J. Lalu BZ, CZ itu di K. Nah, jadi berarti B cross C itu kita bisa hitung dengan menggunakan matriks, determinan matriks. Jadi B cross C itu eh, magnitudnya itu sama dengan determinan matriks ini. Nah, jadi makanya kemarin kan kita mulai dengan matriks dulu kan. Jadi udah kalau bisa udah mantep gitu penentuan determinannya. Nah, oke. Coba dicatat. Kalau udah selesai tolong dibilang ya. Kalau agak-agak ngantuk coba berdiri dulu atau cuci muka dulu biar seger dikit ya, ya kan? Saya aja agak ngantuk ya, apalagi kalian yang sambil belajar gitu kan pasti ngantuk. Hal yang wajar itu ya. Sudah? Sudah ini ya? Oke. Nah, jadi berarti A dot B cross C itu pada dasarnya sama dengan AX dikali B cross CX ditambah AY dikali B cross CY ditambah AZ dikali B cross CZ. Nah, inilah berarti A dot B cross C itu sama dengan kalau kita mencari determinannya, nilainya. Karena A cross B, A dot B cross C itu kan nilainya tadi apa? Skalar kan? Nah, dia bukan vektor. Nah, jadi penentuan nilai skalar itu kita bisa lakukan dengan penentuan determinan dari matriksnya. Artinya, kalian harus bisa mengkonversikan vektornya itu menjadi matriks nanti. Ya. Nah, masih ingat nggak kemarin kan? Waktu kita mau menyelesaikan persamaan X, Y, Z, ya kan? Bagaimana caranya?
Nah, ini kan berarti sama aja. Berarti yang X satu kolom, yang Y satu kolom, yang Z itu satu kolom. Nah, barisnya itu berarti kan yang persamaan satu, baris pertama, persamaan dua, baris kedua, persamaan tiga, baris ketiga. Indah, kenapa dicoret ini slide saya, Indah? Gitu bagusnya slide saya kok dicoret. Maaf Bu, salah apa Bu? Salah apa? Hah? Ngantuk, saking ngantuknya mungkin megang HP pun cret gitu ya, tercoret gitu ya. Maaf ya Bu. Ya nggak apa-apa. Oke, coba udah selesai belum ini? Coba sambil dipahami. Jadi artinya berarti vektor sama matriks itu saling berkaitan ya, saling dekat berarti. Jadi nggak bisa, oh udahlah nggak apa-apa, aku nggak ngerti determinan, nggak bisa gitu. Ternyata kita pindah ke vektor pun eh, ada penentuan vektor itu yang kita harus memakai determinan gitu ya. Hmm. Ya. Sudah? Sudah selesai ini? Udah ya? Sudah. Nah, jadi berarti kan A dot B cross C itu sama dengan kayak gini kita tentukan matriksnya kan. Ya, A-nya itu satu baris dia, tapi yang kolom itu yang sama dia di sumbu mana. Jadi kolom pertama sumbu X, kolom kedua sumbu Y, kolom ketiga sumbu Z. Nah, jadi berarti determinan dari matriks ini udah gampang kan? Nah, kita pilih satu AX. Nah, kita kalikan ini. Nah, kita pilih ini negatif AY. Nah, baru kalau kita cari determinan matriks yang ini 2 kali 2. Lalu kita tambah AZ. Nah, kita tentukan determinan matriks ini. Nah, jadi berarti determinan dari matriks yang ini sama dengan A dot B cross C. Ya, jadi nggak bisa terlepas kalian dari matriks ya. Tetap kita harus pakai lagi gitu ya. Sudah selesai? Selesai ini? Sudah Bu. Udah ya. Nah, sekarang gimana kalau tadi kan dia A-nya beda arah, B-nya beda arah, C-nya beda arah. Nah, gimana kalau misalnya arahnya mutar? Nah, kalau arahnya mutar berarti produk dari matriks tersebut tidak akan berbeda tanda walaupun kita putar-putar gitu ya. Misalnya eh, contohnya gini. Nah, ini kita punya vektor seperti ini, yang dia muter gini. Kalau tadi kan selalu A-nya ke sini, B-nya ke sini, C-nya ke sini. Nah, jadi kalau kita putar, tandanya berubah gitu kan. Tapi kalau kita punya kalau kita punya vektor seperti ini, nah ini misalnya kita buat C dot B cross A. Nah, itu tidak akan berubah tandanya kita buat ketika cross B dot A cross C. Ya, kita kita putar-putar pun dia tidak berubah ya. Jadi nah ini nggak usah ini ya. Kalian 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 eh, catat aja bahwa kalau dia kayak gini, jadi produk dari triple triple vektor tersebut eh, tidak akan berubah tanda walaupun posisinya diubah gitu ya. Ini aja catat, kalian catat.
Sudah? Sudah dicatat ini? Sudah? Su- Sudah ya? Oke, kalau sudah kita kita pindah. Nah, sekarang ini tadi kan, nah, kalau kita punya yang muter tadi, dia jadinya gini, A cross B dot C sama dengan A dot B cross C sama dengan C dot A cross B. Jadi intinya apa? Intinya berarti tidak ada sudut gitu ya. Sudutnya itu, jadi dia muter dia kayak lingkaran. Nah, itu dia sama tandanya. Sudah determinannya sama, tandanya pun sama. Ya. Jadi persamaan 7 itu eh, adalah untuk gambar 9. Ya. Persamaan 7 itu adalah untuk gambar 9. Coba kalian nanti di catatan kalian, coba kalian inikan ya. Priska, udah dibersihin kamu ini. Udah. Sudah? Selesai nih? Udah ya? Nah, sekarang kita pindah ke nah, ini apa aja kan? Ini menyatakan bahwa eh, kalau kita punya yang tadi A dot B cross C, A cross B dot C itu nggak masalah kalau dia muter gitu ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan yang ini sekarang? Coba kalian perhatikan. Dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu kan satu itu dot, satu cross. Kalau ini dia A cross, B cross C. Jadi dua-dua cross. Nah, ini nanti pasti hasilnya vektor. Nah, bukan skalar lagi, tapi triple product dari si ini, dari si A, B, C ini pasti vektor. Nah, jadi sebelum kita lanjut, kita perlu ada beberapa hal. Berarti kalau misalnya A cross B cross C, berarti B cross C itu tegak lurus terhadap bidang B dan C. Nah, lalu A cross B cross C tegak lurus terhadap bidang A dan bidang B cross C. Ya. Nah, ini yang perlu kalian catat coba sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya. Hmm. Hmm. Udah ini? Belum? Belum, Bu. Oke. Sejauh ini belum ada pertanyaan kan? Belum ada kan? Ada pertanyaan nggak? Belum. Belum ya? Hmm. Oke, nggak apa-apa. Besok mungkin mulai ada pertanyaan ya dengan contoh-contoh soal ya. Udah? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi sekarang ini tadi maknanya. Kita punya vektor B, vektor C. Nah, jadi berarti kalau kita punya B cross C itu, nah, dia tegak lurus terhadap B, nah, tegak lurus juga terhadap C.
dan dia juga tegak lurus terhadap bidang. Ini kan bisa kita jadikan area gitu kan. Nah, dia di bidang. Nah, jadi si B cross C ini tegak lurus juga terhadap bidang dari B dan C. Hmm. Oke, selesai ya. Selesai nih ya. Nah, lalu berarti di sini kita masuk ke topik baru. Nah, topik baru ya. Nah, jadi misalnya kita punya sistem koordinat. Sistem koordinat itu kan kita punya X, Y, dan Z ya. Nah, jadi misalnya kita punya sumbu X itu di sepanjang B ya. Lalu sumbu Y itu dia di bidang, berarti sumbu Y itu di antara eh, B dan C. Nah, di bidang B dan C. Nah, jadi berarti kalau kita punya ada sumbu X-nya di B, B-nya di sumbu X, lalu Y-nya itu bidang B dan C, artinya kalau tegak lurus terhadap X dan Y itu adalah Z. Nah, jadi berarti B cross C itu ada di sumbu Z, ya, ada di sumbu Z. Jadi kalian bayangkan, sumbu Z kan gini, ya kan, lurus. Nah, sumbu X kan gini, sumbu Y gini. Nah, ini kan kalau dibilang B di sini, lalu Y itu ada di bidang dari C dan B, ya. Nah, berarti kan yang tegak lurus si Z itu dia tegak lurus terhadap bidang bidang B dan C. Nah, makanya B dan C itu B cross C itu dia searah dengan Z, ya, searah dengan Z. Oke, ini mau dicatat atau enggak gimana? Mau dicatat? Ya, coba catat dulu. Sebelum kita lanjut ada yang susah ya, ada sedikit yang rumit nanti, nah, tapi pelan-pelan pasti kita mengerti. Oke, udah, udah nih, selesai dicatat, Belum, Bu. belum? Sudah, Bu. Sudah?
Nah, jadi gimana kalau kita buat seperti ini misalnya. Sebenarnya kita punya vektor B. Vektor B itu dia BXI, artinya dia hanya ada di sumbu X. Nah, lalu si C itu hanya ada di sumbu X dan Y. Nah, jadi BXI, B itu sama dengan BXI, C itu sama dengan CXI tambah CYJ. Nah, sementara si A ini ada pada X, ada pada Y, ada pada Z. Nah, jadi bagaimana hasil dari A cross B cross C-nya? Ini yang kita mau lihat, ya. Bagaimana kita menentukan A cross B cross C? Nah, karena tadi kan saya bilang kalau A dot B cross C skalar. Nah, tapi kalau A cross B cross C itu pasti vektor, ya, pasti vektor. Ya. Nah, jadi berarti perhitungan dari A cross B cross C itu kita mulai dari B cross C. Ya, supaya kalian nggak bingung, saya end show, lalu saya new slide. Karena kadang-kadang mahasiswa ini kalau kebanyakan persamaan dalam satu slide suka bingung, benar nggak? Ya kan? Ya, jadi saya cut. Benar, Bu. Hah? Benar kan? Nah, ya. Jadi kita buat gini ya. Nah, ini kita buat persamaan 9 ya. Saya copy lagi di sini ya. Ini kayak yang penting yang perlu kalian ketahui. Oke. Nah, jadi berarti kalau kita mau A cross B cross C, kan B cross C-nya itu dalam kurung kan? Nah, artinya B cross C-nya itu kita lakukan dulu. Nah, B cross C. Ingat tadi B apa aja? BXI. Ya. Sementara C tadi ada CXI tambah CYJ. Ya. Berarti B cross C itu BXI kita kalikan CXI. Ini adalah nol. Nah, kalian bertanya, kenapa Bu jadi nol ini? Karena lihat di sini, I cross I sama dengan nol. Nah, jadi I ketemu I, ini udah hilang dia jadi. Nol dia jadinya. Nah, lalu kita punya BXI kali CYJ. Nah, berarti I cross J. Mana I cross J? I cross J sama dengan K. Berarti BXI kali CYJ itu adalah BX CYK. Nah, makanya di sini hasilnya adalah BX CYK. Jadi B cross C itu adalah BX CYK. Oke. Nah, jadi perhatikan yang ininya. Nah, ya. Kalian perhatikan yang itunya. Oke. Nah, udah ngerti yang ini ya? Udah ngerti kan? Udah, Bu. Udah ya. Kalau nggak ngerti bilang aja nggak ngerti, nggak apa-apa ya. Kan bisa saya jelaskan lagi. Nah, mudah-mudahan setelah penjelasan kedua kalian mengerti ya. Bukan saya nganggap remeh, enggak, bukan. Saya mau kalian mengerti. Kalau saya udah capek-capek nanti kalian nggak ngerti, saya yang rugi juga. Benar nggak? Oke? Nah, sekarang berarti kan hasil dari ini harus kita cross A, ya kan? Nah, jadi berarti ini udah selesai kalian catat.
Udah ya? Nah, jadi berarti A cross B cross C. A tadi apa aja? A itu kan AXI tambah AYJ tambah AZK. Nah, sementara B cross C tadi adalah BXCYK. Ya, BXCYK. Berarti artinya kan AXI kali ini. Nah, ingat I cross K. I cross K apa? Yang ada itu K cross I. Jadi K cross I itu adalah J. Berarti I cross K adalah negatif J. Nah, makanya di sini hasilnya adalah AX, BX, CY negatif J. Nah, lalu kita masuk lagi di sini bagian kedua. AYJ dikali BX, CYK. Nah, berarti kan ada J cross K. Nah, J cross K itu adalah I. Nah, dapatlah di sini kita berarti AY, BX, CY, I. Nah, yang ketiga yang dia komponen Z-nya AZK. Nah, berarti K cross K. Nah, K cross K apa nol? Nah, jadi makanya di jawabannya ini komponen pada sumbu Z itu hilang. Ya, komponen pada sumbu Z-nya hilang. Oke, sudah mengerti belum? Hah? Makanya tadi kan saya bilang A cross B cross C hasilnya adalah vektor. Nah, terbukti di sini kan. Ini kan vektor, dia bukan skalar. Kalau tadi kan A dot B cross C, nah, kita bisa tentukan hasilnya dari determinan. Nah, artinya kalau determinan kan skalar, bukan vektor. Ya kan? Nah, jadi ini yang kalian ingat juga. Nah, pokoknya yang sama di cross sama dia nol. Jadi I cross I itu nol. K cross K nol. J cross J nol. Nah, kalau I cross J dia K. Tapi kalau nanti ada J cross I, berarti ini berapa? Kalau diputar, Negatif K, Bu. negatif K. Nah, sama kan dengan ini tadi kan, ini J cross K. Sementara yang ada K cross ini kan J cross K ya, ini I, tapi yang ini tadi I cross K. Nah, I cross yang ada itu K cross I. Nah, K cross I itu J, berarti I cross K itu adalah apa? Negatif. Nah, negatif J. Makanya di sini hasilnya negatif. Jadi kalau dia diputar, dia negatif. Kalau dia sama, dia nol. Nah, itu yang kalian perlu ingat. Oke? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Mengerti semua? Aduh, senang kali saya. Kalau kalian mengerti. Jadi saya capek saya nggak sia-sia ya. Oke. Oke, besok mudah-mudahan kita bisa luring ya. Jadi kita besok latihan-latihan ya. Latihan-latihan untuk vektor. Nah, di latihan-latihan ini kalian usahakan untuk mengerti. Kalian lihat ujian yang saya berikan itu ya mirip kan dengan latihan-latihan ya. Tentunya nggak sama ya. Kalau sama bukan ujian namanya kan, apalagi open book kan ya. Oke, jadi besok kita mulai dengan latihan-latihan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini ya. Nah, saya berharap kalian mengerti ya. Itu yang saya harapkan. Eh, ya, ini semua saya mempersiapkan dengan all in gitu ya. Maksudnya sungguh-sungguh mempersiapkan. Jadi saya berharap kalian juga bisa mendapat ilmu. Oke, sampai jumpa besok. Bye.